justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan ya, bukan jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih, Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Aswan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk logika. Saya nanti Ini bisa sebelum
question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, Yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Persis saya. Kan sudah scanning Betul saya. loh. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? saya beranggapan, Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitu Juventus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan Pardon, asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum,
dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat, ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Selamat datang kembali di pembahasan berita yang paling dinantikan sekaligus paling mengejutkan belakang ini. Hari ini kita akan membahas satu peristiwa yang menjadi titik terang dari kasus yang selama ini membela publik. Akhirnya pembuatan ijazah palsu yang disebut Jack berhasil disergap oleh penegak hukum. Kabar ini bukan sekedar penangkapan orang biasa. Bersama penangkapan ini muncul pengakuan yang mengecam. Tersangka mengaku bahwa tidak hanya ijazah pendidikan yang ia buat, tetapi juga dokumen penting lain seperti buku nikah pun cetak di tempat yang sama. Bahkan sekarang surat nikah yang diduga terkait sedang diperiksa secara mendalam. Dan yang paling ditunggu-tunggu daftar nama pihak yang terlibat dalam jaringan ini akhirnya dibacakan secara terbuka. Di gambar ini kita bisa melihat suasana sedang dokumen ini yang diperiksa serta tokoh-tokoh yang namanya terseret dalam kasus ini. Apa sebenarnya peran Jack dalam pembuatan dokumen palsu ini? Benarkah ada kaitan erat antara ijazah dan surat nikah yang dipermasalahkan? Siapa saja nama-nama yang akhirnya terungkap dan bagaimana proses hukum akan berjalan selanjutnya? Kita akan mengupas semuanya secara mendalam, mulai dari kronologi penangkapan, isi pengakuan mengejutkan, hasil pemeriksa dokumen, hingga pandangan ahli hukum. Ingat, naskah ini merangkum narasi yang beredar di ruang publik. Kita akan membeda fakta dan spekulasi secara berimbang. Mari kita mulai pembahasan selengkapnya. Mari kita awali dari awal bagaimana akhirnya pembuatan dokumen palsu yang dikenal dengan nama Jack ini berhasil dilacak dan ditangkap ya. Berdasarkan narasi yang beredar, penyelidikan sudah berjalan berbulan-bulan. Tim penyelidiki dari kepolisian dan kejaksaan menelusuri jejak dokumen yang dipermasalahkan, mulai dari ciri fisik, kertas segel, hingga tanda tangan yang tidak sesuai dengan standar resmi. Dari sana mereka menemukan jejak ke tempat percetakan dan perakit dokumen yang diduga dikelola oleh orang bernama Jack. Setelah menantau pergerakan dan mengumpulkan bukti yang cukup, tim gabungan akhirnya melakukan operasi penangkapan di lokasi tersembunyi. Di sana mereka menyita sejumlah bukti-bukti, peralatan cetak canggih, stempel instansi yang diduga palsu, kertas bermerek, serta contoh dokumen yang belum selesai dibuat. Siapa sebenarnya Jack? Menurut keterangan yang ada, ia adalah orang yang sudah lama bergerak di bidang pembuatan dokumen tidak resmi dan dikenal memiliki kemampuan meniru segel, tanda tangan, serta format dokumen resmi dengan sangat rapi sehingga sulit dibedakan mata awam. Semalam ini ia beroperasi diam-diam, hanya menerima pesanan dari orang yang diperkenalkan
khusus sehingga sulit dilacak ya. Penangkapan ini menjadi terobosan besar karena selama ini banyak pihak yang meragukan apakah pelaku pembuatan dokumen ini benar-benar ada atau hanya alasan untuk menutupi kebenaran. Kini setelah tersangka diamankan, diharapkan semua jejak memasang dan pihak yang terlibat akan terungkap satu persatu. Hal ini yang paling menguncang dari kasus ini adalah pengakuan yang disampaikan oleh Jack saat diperiksa penyelidik, yang menyatakan bahwa selama ini ia tidak hanya membuat ijazah pendidikan, tetapi juga menerima pesanan pembuatan dokumen resmi lain, termasuk buku nikah dan surat keterangan sipil lainnya. Bahkan ia mengaku bahwa ada pesanan di mana ijazah dan surat nikah dipesan bersamaan untuk keperluan syarat administrasi tertentu. Pengakuan ini langsung memicu perhatian besar karena di tengah kasus ini juga muncul isu terkait keabsahan surat nikah dari pihak yang sama yang ijazahnya sedang dipermasalahkan. Merespons pengakuan ini, tim penyelidiki langsung mengambil langkah cepat. Surat nikah yang diduga terkait kini sedang diperiksa secara mendalam. Pemeriksaan dilakukan dengan perbandingkan ciri fisik dokumen, nomor registrasi, serta memverifikasi data di kantor Kementerian Agama tempat dokumen ini seharusnya diterbitkan. Jika terbukti surat nikah itu juga palsu, maka ini menampakkan berat dugaan pelanggaran hukum yang terjadi. Perlu kita tegaskan di sini, pengakuan tersangka adalah bukti awal yang sangat penting, namun belum menjadi keputusan yang sah. Pengakuan ini harus dicocokkan dengan barang bukti lain, jejak transaksi, dan keterangan saksi lain sebelum dinyatakan terbukti secara hukum. Namun tidak bisa dipungkiri, pengakuan ini membuka kemungkinan adanya jaringan pembuatan dokumen palsu yang jauh lebih besar dan terorganisir daripada yang diduga semula. Kemudian berdasarkan narasi yang beredar, nama-nama yang disebutkan meliputi pihak yang memesan dokumen, perantara yang menghubungkan pemasaran dengan Jack, hingga oknum yang diduga membantu memuluskan penggunaan dokumen palsu tersebut di instansi terkait. Pembacaan nama ini dilakukan dalam sidang atau keterangan resmi penyelidiki sebagai bagian dari proses pengungkapan fakta. Namun perlu kita sampaikan dengan jelas, satu, sampai saat ini sebelum ada pengumuman resmi lengkap dari pihak berwenang mengenai identitas penuh dan peran spesifik setiap nama yang disebut. Kedua, disebutkan nama orang sebelum berarti orang tersebut sudah dinyatakan bersalah. Setiap orang berhak membela diri dan harus dibuktikan keterlibatan secara sah menurut hukum. Ketiga, ada namanya yang diduga sebagai pemasaran utama, ada yang hanya berperan sebagai penghubung, dan ada yang diduga tidak tahu bahwa dokumen itu palsu saat menerimanya. Pihak berwenang menegaskan bahwa mereka akan memeriksa setiap nama satu persatu secara objektif. Jika ada tidak terlibat, nama baiknya akan segera dipulihkan. Jika terbukti terlibat, maka akan diproses sesuai dengan berat perbuatannya. Kabar ini memicu reaksi beragam sebagai masyarakat bersyukur kebenaran mulai terungkap. Sebagai lain berharap tidak ada orang yang bersalah yang terseret sembarangan. Jadi hadirin sekalian, kita sudah membahas penangkapan Jack, pengakuan mengejutkan soalnya ijazah dan surat nikah hingga pembacaan nama-nama terlibat. Sekarang mari kita lihat pandangan ahli hukum dan apa yang harus kita nantikan selanjutnya. Menurut ahli hukum pidana, membuat dan penggunaan dokumen palsu adalah tindakan pidana berat yang diancam dengan hukuman penjara cukup lama. Jika terbukti ada keterlibatan oknum
negara atau dokumen diduga untuk mendapatkan jabatan atau keuntungan tertentu, maka ancaman hukuman yang akan semakin berat. Ahli juga mengingatkan agar proses berjalan transparan supaya masyarakat percaya bahwa hukum berjalan adil tanpa pandangan siapa yang terlibat. Baik teman-teman telah menonton Salam NKRI harga mati.